Pada tahun 1968 di Vietnam, 6 prajurit elit Amerika menjalankan misi rahasia di tengah hutan. Namun mereka diserang oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Pemimpin regu meminta evakuasi darurat kepada markas, namun tiba-tiba rekannya ditarik sesuatu yang sangat besar. Sosok monster itu kemudian memakannya. Beberapa hari kemudian, 2 orang peneliti sampai di kamp militer Amerika yang berada di sebuah desa. Pemimpin kamp memberitahu kalau warga di desa ini mengalami kematian yang tidak wajar. Setelah diteliti, 2 peneliti itu menemukan kalau warga desa meninggal akibat terpapar radiasi nuklir. 2 peneliti itu lalu mengecek sebuah truk militer milik Rusia yang berhasil direbut oleh pasukan Amerika saat penyerangan terakhir. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan tingkat radiasi yang sangat tinggi di dalam truk itu. Peneliti itu pun langsung menelpon Kolonel Jericho, memberitahu kalau radiasi nuklir yang mereka temukan adalah ulah dari pihak Rusia. Peneliti itu juga melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan jejak pasukan elit yang menghilang beberapa hari yang lalu. Di tempat lain, pasukan khusus Amerika yang bernama Vultures yang dipimpin oleh Sergeant Baker sedang melaksanakan misi penyelamatan prajurit Amerika yang disandera pasukan Vietnam. 5 orang turun ke lapangan, sementara 2 orang lainnya menggunakan senjata sniper menembak dari jarak jauh. Mereka langsung bergerak melumpuhkan pasukan Vietnam yang berjaga dan meledakkan gubuk-gubuk yang berada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan semua pasukan Vietnam, Baker melihat kalau sandera yang masih hidup tinggal 2 orang. Mereka pun langsung mengevakuasi sandera yang masih hidup itu. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Baker mengajak pasukannya untuk beristirahat. Namun seorang pilot memberitahu kalau Baker dan pasukannya diperintahkan untuk menghadap Kolonel Jericho. Mereka pun langsung terbang kembali ke dalam markas. Sesampainya di markas, Jericho menyuruh Baker dan pasukannya untuk bersiap-siap. Jericho memberitahu kalau beberapa hari yang lalu pasukan elit dikirim untuk menyelidiki sebuah tempat yang mencurigakan. Namun hingga saat ini pasukan elit itu menghilang entah kemana. Jericho ingin Baker dan pasukannya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada pasukan elit itu. Anak buah Baker yang bernama Leon lalu bertanya memangnya apa yang sedang diselidiki oleh pasukan elit itu. Jericho pun menjawab kalau itu adalah rahasia dan Jericho pun menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena nanti malam mereka akan dikirim untuk menjalankan misi penyelidikan ini. Setelah semua orang pergi, Baker bertanya kalau anak buahnya tidak akan bisa bekerja dengan baik jika mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai. Namun Jericho yang tetap tidak mau menjelaskan menyuruh Baker untuk memimpin anak buahnya menyelesaikan misi ini tanpa banyak tanya. Setelah semua persiapan selesai, malam harinya Baker dan timnya pun diterbangkan menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, Baker dan yang lainnya pun langsung turun dari helikopter meskipun kesal karena misi yang diberikan Jericho tidak jelas. Baker menyuruh timnya untuk fokus menemukan jejak pasukan elit yang menghilang. Setelah beberapa saat menelusuri hutan, Baker menemukan jejak kaki aneh yang sangat besar. Anak buah Baker yang bernama Ellie lalu melaporkan kalau dia juga menemukan bulu aneh yang berukuran cukup besar. Seorang prajurit lain lalu menyerahkan sebuah tas yang dia temukan kepada Baker. Itu adalah tas milik pasukan elit yang menghilang. Baker menemukan peta dan buku catatan di dalam tas itu. Baker menyuruh anak buahnya yang bernama Xavier memeriksa peta itu. Xavier kemudian memberitahu yang lain, ini di dalam peta itu ada lokasi yang ditandai dan diberi nama stasiun penelitian keempat. Sepertinya pasukan elit ini diperintahkan untuk meneliti tempat itu. Baker pun menyuruh anak buahnya menuju stasiun penelitian keempat itu seperti yang ada di dalam peta. Semakin masuk ke dalam hutan, mereka mendengar suara-suara aneh. Tiba-tiba sosok yang besar menarik kaki Baker. Baker yang panik pun menembaki sosok yang menariknya itu. Hingga akhirnya dia berhasil melepaskan diri. Anak buah Baker kemudian datang. Baker menyuruh yang lain tidak usah khawatir karena dia baik-baik saja. Namun Baker tidak yakin makhluk apa yang barusan menyerangnya karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Baker pun mengajak yang lain untuk bergegas agar bisa sampai di stasiun keempat sebelum fajar. Di sisi lain hutan, beberapa prajurit Rusia sedang berpatroli dengan dibantu seorang prajurit Vietnam yang bernama Conan. Mereka lalu mendengar suara tembakan. Setelah diperiksa, mereka menemukan peluru yang masih hangat. Mereka yakin kalau peluru itu berasal dari senjata pasukan Amerika. Mereka pun langsung berpencar menelusuri jejak pasukan Amerika. Saat sedang menelusuri jejak itu, tiba-tiba sosok dinosaurus menyerang salah satu prajurit Rusia itu. Conan dan pasukannya kemudian datang. Mereka melihat satu prajurit Rusia yang sudah tewas dengan perut terkoyak. Mereka mengira kalau itu adalah perbuatan pasukan Amerika. Di tempat lain, Baker dan anak buahnya masuk ke dalam sebuah goa. Sesampainya di dalam, mereka terkejut melihat beberapa mayat pasukan elit yang mereka cari tergeletak di dalam goa itu. Tiba-tiba dari belakang mereka diserang oleh sekawanan dinosaurus. Situasi menjadi kacau.
Mereka berusaha menembak kawanan dinosaurus itu yang terus-terusan datang. Baker dan Leon kemudian terpisah dari rombongan pasukan yang lain. Dari belakang, dinosaurus masih mengejar mereka berdua. Baker pun mengajak Leon untuk naik ke atas tebing. Dengan susah payah, Baker dan Leon akhirnya berhasil selamat. Sementara itu, di tempat lain, anak buah Baker yang lain juga berhasil selamat kabur ke dalam hutan karena dinosaurus masih mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, secara aneh kawanan dinosaurus yang mengejar tiba-tiba pergi begitu saja. Ternyata dari belakang muncul T-Rex berukuran besar datang. Kelima prajurit itu pun bersembunyi di balik semak-semak. Di tempat lain, Baker dan Leon terkejut melihat T-Rex yang sedang tidur di hadapan mereka. Leon pun panik. Ia bertanya apa yang harus dia lakukan. Beberapa anak T-Rex kemudian melihat keberadaan mereka berdua, membuat induk T-Rex yang tadinya tertidur akhirnya terbangun. Baker dan Leon pun langsung kabur menghindari kejaran T-Rex itu. Pagi harinya, Xavier mengajak yang lain untuk mencari Baker dan Leon, namun Ellie yang ketakutan menolak. Ia mengajak yang lain untuk menghubungi markas dan meminta evakuasi. Xavier pun memberitahu kalau radio komunikasi saat ini dibawa oleh Leon. Karena tidak ada jalan lain lagi, mereka berlima pun akhirnya memutuskan melanjutkan misi menuju stasiun penelitian keempat. Karena jika Baker dan Leon masih selamat, mereka berdua juga pasti akan pergi ke sana. Di tempat lain, Baker dan Leon masih berusaha menghindari incaran T-Rex. Baker pun teringat di dalam peta ada sungai di dekat sini. Baker kemudian melemparkan bom untuk mengalihkan perhatian T-Rex. Mereka berdua pun langsung berlari menuju sungai. Ternyata sungai itu berada di bawah tebing. Mau tak mau, mereka berdua melompat terjun. Ternyata T-Rex yang mengejar mereka juga ikut terjun. Baker kemudian berenang menuju tepi sungai sambil membawa Leon yang pingsan. Beruntung, T-Rex berenang ke arah yang lain dan seseorang wanita misterius kemudian datang membantu Baker dan Leon. Leon pun akhirnya kembali siuman dan wanita itu bernama Sofia. Sofia mengaku kalau dia adalah ilmuwan Rusia. Dia mengajak Baker dan Leon bersembunyi di dalam laboratorium penelitiannya untuk menghindari kejaran T-Rex. Awalnya Baker menolak karena dia ingin mencari anggota pasukannya yang lain. Namun setelah melihat T-Rex yang ada di dekat mereka, Baker pun setuju ikut dengan Sofia. Sofia lalu membawa Baker dan Leon ke stasiun penelitian keempat yang selama ini Baker cari. Tempat ini sangat sepi, tidak ada satu orang pun yang berada di dalam. Sesampainya di dalam, Baker kemudian bertanya kenapa tempat ini sangat sepi. Sofia menjelaskan kalau Jenderal Militer Rusia Borodin membunuh semua orang yang ada di tempat ini termasuk suaminya yang juga bekerja di tempat ini. Hanya Sofia yang masih hidup karena dia sedang pergi saat Borodin membantai semua orang. Baker yang penasaran lalu bertanya apa alasan Borodin membunuh semua orang. Sofia pun menjelaskan kalau awalnya tempat ini dibangun untuk melakukan penelitian penciptaan portal menuju tempat lain agar pasukan Rusia bisa dipindahkan ke semua tempat di dunia dengan mudah. Namun bukannya menciptakan portal, mereka malah tidak sengaja menciptakan portal waktu jutaan tahun yang lalu. Alhasil para dinosaurus yang hidup jutaan tahun yang lalu akhirnya masuk melewati portal datang ke tempat ini. Borodin yang ingin merahasiakan hal ini kepada orang lain akhirnya membunuh semua orang yang bekerja di tempat ini. Leon lalu memberitahu kalau dia berhasil menghubungi Jericho. Baker pun langsung memberitahu Jericho kalau dia dan pasukannya diserang dinosaurus akibat eksperimen gagal petinggi Rusia yang bernama Borodin. Baker juga memberitahu kalau pasukan elit yang mereka cari sudah tewas dibantai oleh dinosaurus. Baker pun meminta Jericho mengirim tim evakuasi nanti setelah Baker berhasil menemukan anggota tim yang lainnya. Jericho yang tidak percaya pun meminta penjelasan lebih lanjut, namun Baker langsung menutup telepon. Baker menyuruh Sofia membantunya mencari anggota pasukannya yang lain karena Sofia hafal wilayah ini dan mengetahui seluk-beluk dinosaurus yang berkeliaran. Saat mereka bertiga sedang melintasi sungai, mereka bertiga melihat sekawanan dinosaurus. Sofia menyuruh Baker dan Leon tidak usah khawatir karena dinosaurus itu tidak berbahaya. Baker kemudian memberitahu ciri-ciri dinosaurus yang menyerang timnya di dalam goa. Sofia pun memberitahu kalau yang menyerang Baker dan timnya adalah raptor. Di tempat lain, pasukan yang sedang mencari Baker dan Leon berjalan melewati padang rumput. Tiba-tiba seseorang menembaki mereka hingga mengenai kaki prajurit yang bernama Keyes. Ternyata tembakan itu berasal dari Conan dan pasukan Rusia yang dari semalam mengejar mereka. Seketika terjadi adu tembak yang sangat sengit dari kedua kubu itu. Di dalam hutan, Baker, Leon, dan Sofia mendengar ada suara tembakan. Mereka bertiga pun mencari sumber suara. Di padang rumput, Ellie menembakkan bom ke arah musuh. Tiba-tiba dari atas dinosaurus terbang datang mendekat.
Dinosaurus itu mengincar pasukan Rusia yang terus menembaki pasukan Amerika. Melihat hal ini, Conan pun langsung ke dalam hutan. Melihat ada dinosaurus mengincar pasukan Rusia, Xavier mengajak yang lainnya kabur ke dalam hutan. Dinosaurus itu kemudian memakan salah satu pasukan Rusia dan akhirnya dua prajurit Rusia yang lain pun ikut kabur ke dalam hutan menemui Conan yang sudah menunggu mereka. Di tempat lain, sesampainya di dalam hutan, prajurit yang bernama Logan langsung merawat luka tembak di kaki Keyes. Becker, Leon, dan Sofia kemudian datang menemui mereka semua dan orang pun senang karena Becker dan Leon masih selamat. Becker pun mengajak yang lain pergi ke laboratorium penelitian keempat sambil menunggu evakuasi. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mendekat. Sofia memberitahu kalau yang datang ada dinosaurus yang suka menyerang secara berkelompok. Becker pun langsung menyuruh yang lain untuk waspada. Di saat dinosaurus mulai menyerangnya, mereka langsung menembakinya. Namun dinosaurus itu terus-terusan berdatangan seperti tidak ada habisnya. Tiba-tiba Keyes yang terluka diseret oleh beberapa dinosaurus. Yang lain pun langsung mengejar Keyes. Keyes mencoba melawan namun kesulitan karena kakinya cedera. Secara aneh dinosaurus yang menyeretnya kemudian pergi begitu saja. Keyes pun mengira kalau dia sudah selamat. Tiba-tiba dari belakang raptor berukuran besar menarik mencabik-cabik tubuh Keyes dengan cakar yang tajam. Dengan sisa-sisa tenaganya, Keyes menusuk mata raptor itu. Becker dan yang lainnya pun kemudian datang. Mereka langsung menembaki raptor itu, membuat raptor itu akhirnya kabur. Mereka pun langsung menolong Keyes yang terluka sangat parah. Becker pun mengajak anak buahnya membawa Keyes menggunakan tandu. Apapun yang terjadi, dia akan membawa Keyes pulang bersamanya. Singkat cerita, malam harinya Becker dan yang lain akhirnya tiba di tempat penelitian keempat. Mereka langsung mencoba merawat luka Keyes. Becker menyuruh anak buahnya menyuntikkan morfin kepada Keyes untuk mengurangi rasa sakit. Sofia kemudian meminta tolong kepada Becker untuk menghentikan Borodin yang saat ini sedang mengembangkan senjata pemusnah massal di tempat ini. Awalnya Becker menolak karena dia hanya ingin membawa anak buahnya kembali ke rumah dengan selamat. Sofia pun menjelaskan jika mereka tidak menghentikan Borodin, semua orang di dunia ini tidak akan selamat. Sofia pun bercerita kalau suaminya adalah ilmuwan nuklir sementara dia sendiri ahli paleontologi. Sebelumnya mereka berdua dipaksa bekerja untuk Borodin. Jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Sofia tahu kalau Borodin sudah membangun tempat penelitian baru yang letaknya tidak jauh dari tempat ini. Borodin saat ini sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Sofia meminta Becker membantunya menghentikan Borodin di luar kawanan raptor datang ke tempat ini. Becker dan yang lainnya pun bersiap-siap menghadapi serangan kawanan dinosaurus itu. Seekor raptor mencoba masuk melalui jendela. Mereka pun langsung menembakinya. Becker menyuruh yang lain berpencar karena raptor itu berusaha masuk dari segala arah. Becker dan pasukannya pun berusaha menembaki sekawanan raptor yang berusaha masuk. Tak hanya pintu dan jendela, dinosaurus itu juga berusaha masuk dari atas. Sofia kemudian mengajak yang lain pergi meninggalkan tempat ini karena tempat ini sudah dikepung. Sofia memberitahu ada perahu di dermaga dengan kondisi yang rusak. Sofia yakin Becker dan yang lain pasti bisa memperbaikinya. Mereka bisa kabur menuju dermaga melewati lubang ventilasi. Becker pun berniat membawa Keyes yang terluka. Namun Keyes, dia hanya akan menjadi beban. Keyes pun menyuruh Becker dan yang lainnya pergi meninggalkannya. Akhirnya Becker pun terpaksa pergi meninggalkan Keyes sendirian. Setelah semua orang pergi, raptor akhirnya berhasil menjebol masuk. Di saat dinosaurus itu mendekati Keyes, Keyes langsung menyalakan bom dan meledakkan tempat ini berkeping-keping. Keesokan harinya, setelah memperbaiki perahu, Becker dan yang lain menggunakan perahu itu menyusuri sungai ini. Becker lalu memberitahu timnya mengenai rencananya yang akan membantu Sofia menghentikan Jenderal Borodin. Awalnya, timnya yang lain menolak karena menurut mereka Borodin bukanlah urusan mereka, biar petinggi militer seperti Jericho yang mengurusinya. Becker pun memberitahu kalau Borodin sedang mengembangkan senjata yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya, dia tidak ingin senjata itu jatuh ke tangan orang lain, baik pihak Rusia maupun pihak Amerika itu sendiri. Becker berniat menghancurkan senjata itu. Sofia lalu menjelaskan kalau senjata yang dikembangkan Borodin dalam collider tidak bisa dihancurkan dengan cara dibuang secara langsung, karena ledakannya akan menghancurkan bumi ini. Mereka harus mematikan collider terlebih dahulu, baru setelah itu menghancurkannya. Tiba-tiba, seekor Spinosaurus muncul hampir memakan Sofia. Ellie dan Leon pun menembaki dinosaurus itu hingga pergi.
Beberapa saat kemudian melihat Sofia yang masih kesakitan, Becker pun memberikannya alkohol. Sofia lalu memberitahu kalau kawanan dinosaurus pasti sudah menyebar ke wilayah Kamboja. Cepat atau lambat, dinosaurus itu pasti akan menyerang wilayah pemukiman manusia. Singkat cerita, mereka akhirnya turun dari perahu. Saat sedang berjalan di dalam hutan, mereka melihat mayat-mayat prajurit bergeletakan. Beberapa saat kemudian, kawanan raptor muncul dan menyerang mereka. Kawanan raptor itu sangat agresif, membuat Becker dan yang lainnya kewalahan. Seorang prajurit yang bernama Logan kemudian memancing para raptor untuk mengejarnya. Logan pun akhirnya tewas diserang oleh para raptor. Malam harinya, Becker dan yang lain akhirnya sampai di kamp penelitian baru milik Borodin. Sebelum memasuki tempat itu, Becker menghubungi Jericho dan memberitahu titik evakuasi. Becker juga memberitahu kalau dia akan menghancurkan markas Borodin yang baru ini. Mendengar hal ini, Jericho pun marah-marah. Jericho melarang Becker mendekati apalagi menghancurkan kamp penelitian itu. Becker yang sudah tahu kalau pemerintah Amerika pasti ingin mencuri teknologi yang dikembangkan Rusia ini hanya diam saja. Dia pura-pura tidak mendengarkan dan kemudian menutup sambungan radio. Jericho yang emosi pun mengajak anak buahnya bergegas menuju lokasi untuk menghentikan Becker. Sementara itu, Becker mulai menyusun strategi untuk menghancurkan kamp penelitian Borodin. Miller, Ellie, dan Xavier bertugas memasang bom di bagian luar markas, sedangkan Becker dan Sofia akan masuk untuk menonaktifkan Collider terlebih dahulu. Di dalam kamp penelitian, Conan dan kedua prajurit Rusia yang sebelumnya menyerang Becker akhirnya sampai di camp dan menemui Borodin. Borodin mengizinkan Conan untuk pergi karena tugasnya sudah selesai. Conan terlihat marah karena Borodin sudah mengubah tempat kelahirannya ini menjadi kebun binatang dinosaurus. Dua prajurit Rusia yang bernama Conan juga tidak setuju dengan tindakan Borodin. Mereka ingin Borodin menghentikan semua kegilaan ini. Namun Borodin malah menjebloskan kedua prajurit Rusia itu ke dalam penjara. Saat sedang dibawa ke dalam penjara, tiba-tiba Becker dan Sofia datang menyelamatkan kedua prajurit itu. Tahu kalau kedua prajurit itu juga menentang Borodin, Becker mengajak mereka berdua untuk bekerja sama menghancurkan kamp penelitian ini. Di luar, Miller dan Ellie mulai memasang bom di berbagai tempat secara diam-diam. Borodin kemudian mendapatkan laporan dari anak buahnya. Setelah diperiksa, mereka melihat anak T-Rex yang mati di depan gerbang camp. Dari dalam hutan, tiba-tiba induk T-Rex datang. Induk T-Rex itu marah melihat anaknya telah tewas. T-Rex itu pun mengamuk memporak-porandakan halaman kamp penelitian. Ternyata yang datang bukan hanya satu namun dua induk T-Rex yang mengamuk. Borodin yang panik pun masuk kabur ke dalam markas. Melihat Borodin masuk ke dalam markas, Becker mengajak yang lain untuk mengikutinya masuk. Mereka harus melewati dua T-Rex yang sedang mengamuk. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam markas. Di tempat lain, di saat Miller sedang memasang bom, tiba-tiba Conan menyerangnya. Mereka berdua bertarung di tengah-tengah amukan T-Rex yang sedang menghancurkan tank-tank yang ada di sana. Miller yang terluka pun akhirnya menekan tombol pemicu bom. Seketika terjadi ledakan dahsyat di parkiran kamp penelitian. Di dalam, Becker dan yang lainnya masuk ke dalam ruang Collider. Setelah menyuruh para peneliti yang ada di sana pergi, Sofia pun mulai berusaha mematikan mesin Collider itu. Di luar, Jericho dan pasukannya akhirnya sampai di kamp penelitian Borodin menggunakan helikopter. Dia mencoba menghubungi Becker namun gagal. Di dalam kamp penelitian, Ellie dan Xavier kemudian datang menemui Becker. Ellie memberitahu kalau Miller tewas meledakkan diri. Tiba-tiba Borodin muncul menemui mereka. Sofia yang emosi pun langsung menembak Borodin hingga tumbang. Sofia sebenarnya ingin sekali membunuh Borodin untuk membalaskan dendam kematian suaminya, namun Sofia mengurungkan niatnya. Sofia kemudian kembali fokus untuk menonaktifkan mesin Collider dan berhasil. Tiba-tiba listrik padam dan setelah listrik menyala kembali, Borodin sudah kabur entah kemana. Leon lalu memberitahu kalau kawanan raptor yang berjumlah sangat banyak datang menyerang. Setelah meletakkan bom, Becker pun mengajak yang lainnya mencari jalan keluar. Sofia pun mengajak yang lain untuk mengikutinya dan ia tahu jalan keluar yang lain. Di saat semua orang berusaha kabur, Borodin malah berusaha mengaktifkan Collider kembali. Seekor raptor kemudian mendekati dan langsung memangsanya. Sofia dan yang lainnya pun kabur menghindari kejaran raptor itu. Raptor yang sangat ganas itu langsung mencaplok Ellie. Melihat raptor yang semakin mendekat, Becker menyuruh yang lain pergi terlebih dahulu. Becker akan mengalihkan perhatian raptor itu. Sofia dan yang lainnya pun akhirnya berhasil keluar. Mereka berlari menemui Jericho yang ada di dekat helikopter. Jericho pun menyuruh yang lain menembaki raptor-raptor yang datang menyerang. Tak hanya raptor, dinosaurus predator yang lain juga menyerang mereka.
Di dalam camp penelitian, Baker yang terkepung akhirnya menekan tombol yang meledakkan tempat itu hingga hancur berkeping-keping. Di luar, Jericho dan yang lainnya berhasil terbang pergi sesaat sebelum ledakan hebat terjadi. Singkat cerita, di saat Jericho dan pasukannya kembali ke dalam markas militer, mereka melihat kawanan dinosaurus yang melintas. Pertarungan melawan para dinosaurus predator yang sudah terlanjur ada di bumi pun dimulai dan film pun selesai.